I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Habib Iman Nurdin Soleh MH selaku dosen kita pada pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul serta menonton dan belajar bareng mengenai presentasi yang akan kami sampaikan. Nah, jadi teman-teman, kami dari kelompok 4 Etika Bisnis Islam kelas 5B Ekonomi Syariah akan memaparkan materi yang berjudul Tauhid sebagai fondasi dalam bisnis Islam. Nah, di sini saya akan sedikit mengantarkan teman-teman mengenai tauhid dan bisnis. Apa sih yang teman-teman tahu mengenai tauhid? Pasti teman-teman sebagian sudah ada yang mengetahui ya mengenai tauhid. Jadi saya akan mengulas balik aja mengenai tauhid. Jadi tauhid itu teman-teman adalah suatu cara untuk mengisahkan Allah dan mengikuti pedoman Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu teman-teman. Jadi tauhid ini juga bisa digunakan sebagai fondasi dalam ajaran agama Islam serta fondasi dalam bisnis Islam. Itu ya teman-teman. Nah, analogi mudahnya seperti ini teman-teman. Misalkan nih ada satu pohon. Nah, pohon ini bisa berdiri tegak seperti ini teman-teman karena ada akar teman-teman. Akar ini berperan penting untuk menopang si atasnya ini teman-teman, seperti batang, daun, buah, bahkan bunga gitu teman-teman ya. Jadi tauhid ini sebagai akarnya ini teman-teman, sebagai fondasi dalam ajaran agama Islam teman-teman. Nah, setelah teman-teman ketahui mengenai tauhid, selanjutnya teman-teman perlu nih mengetahui mengenai bisnis. Nah, apa sih yang terpikirkan dari teman-teman ketika mendengar bisnis? Pasti profit kan? Jadi teman-teman, bisnis ini adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, barang dan jasa tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dari kegiatan distribusi tersebut. Nah, kemudian pelaku bisnis ini akan mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, jadi dalam bisnis ini teman-teman ada dua cara, yaitu ada bisnis konvensional dan bisnis syariah teman-teman. Jadi perlu nih teman-teman ketahui mengenai bisnis konvensional. Jadi bisnis konvensional ini gampangannya, simpelnya itu begini teman-teman, adalah suatu bisnis yang hanya mengedepankan keuntungan semata, yang mengedepankan dunia semata. Sedangkan dalam bisnis syariah ini teman-teman agak berbeda sedikit pada tujuannya. Sama-sama mengejar profit, tapi tidak terlalu mengejar profit gitu teman-teman, karena juga mengedepankan prinsip atau nilai-nilai ekonomi syariah begitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya bisnis syariah ini lebih mengedepankan dunia dan akhirat ya, jadi seimbang nih teman-teman, enggak gini ya, jadi benar-benar seimbang dunia dan akhirat gitu. Nah, langsung saja, karena teman-teman mungkin udah sedikit tahu-menahu mengenai tauhid dan bisnis tadi, langsung saja kita memasuki ke pemaparan materi. Materi yang pertama saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Fatihah Nufitriana dengan NIM 63020210048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bisnis Islam dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada mengenai konsep bisnis Islam dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri itu adalah sumber dari segala sumber pegangan hidup bagi umat Islam. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran mengenai perdagangan dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Yaitu ulaikal ladzina ishtaru dhalala bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya,
Mereka itulah yang memberi hak kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Untuk yang kedua, mengenai konsep hadis dalam bisnis Islam. Ada hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh diperbolehkan untuk meminta-minta, tetapi harus memotivasi muslim lain untuk membantu sesama. Hal ini juga dikatakan oleh Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa usaha paling baik adalah usaha dengan tangannya sendiri. Dimaknai dengan berwirausaha atau bisnis, seorang muslim juga hendaknya melakukan kegiatan wirausaha agar menciptakan sesuatu yang berdasarkan kemampuannya untuk berinovasi agar mendapatkan keuntungan. Materi selanjutnya mengenai tauhid dalam konteks bisnis Islam. Tauhid sebagai pijakan etika Islam merupakan inti dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Tauhid sejak awal dijadikan dasar fundamental dalam menciptakan tata sosial yang etis, kejujuran, dan berkeadilan. Tauhid ini sendiri digambarkan jelas pada Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 151 dan 154. Dua ayat tersebut menempatkan tauhid pada urutan pertama, kemudian disusul dengan ketentuan kehidupan moral. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid sendiri adalah dasar fundamental bagi seluruh kesalehan, religiusitas, dan kebaikan moral. Selanjutnya, aktivitas bisnis dalam ibadah. Manusia diberi hak untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Hal ini juga dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Dalam bisnis Islam juga harus adanya aspek ibadah agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis dengan niatan ibadah akan selalu mengisi aktivitasnya dengan kebaikan dan melibatkan etika bisnis di setiap aktivitasnya. Dan jika bisnis itu tidak ada niatan beribadah sama sekali, akan cenderung lebih mudah ia meninggalkan etika bisnis Islam itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu aksiomia dalam ruang lingkup dalam bisnis Islam. Terdapat 4 hal, yaitu pertama, konsep khilafah dan istikhlaf atau fiskrens adalah titik awal perjalanan manusia di bumi ini, di mana manusia selaku hamba Allah mempunyai tugas yang berat untuk menjaga bumi. Yang kedua yaitu ihsan atau benevolence, adalah suatu proses dalam ibadah ataupun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia seakan-akan ia melihat Allah di hadapannya ataupun di taraf yang lain. Ketiga yaitu maslahah atau social welfare, adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum atau maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Keempat, falah atau victory, merupakan seruan kepada kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Kemenangan yang dimaksud ialah kemenangan dunia dan juga akhirat. Selanjutnya yaitu etika dasar bisnis Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau unity, merupakan dimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ingin memulai sebuah bisnis yang dijalankan dengan prinsip Islam, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah meniatkan aktivitas dalam bisnis untuk lillah dengan memasukkan unsur ibadah di dalamnya. Yang kedua yaitu tawazun atau equilibrium. Tawazun adalah keseimbangan yang merupakan sumber dari segala kebaikan dalam aktivitas bisnis, misalnya adil dalam menentukan kualitas dan juga kuantitas produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu huriyah al-irodah atau free will. Huriyah al-irodah yaitu kehendak bebas sebagai salah satu sarana untuk melahirkan kreativitas dan inovasi yang baik. Dalam konsep bisnis Islam, pasar berperan sangat efektif dalam kehidupan berekonomi, sehingga manusia atau siapapun itu akan bebas sebebas-bebasnya beraktivitas ekonomi selama masih dalam koridor syariah. Yang keempat yaitu mas'uliyah atau responsibility. Mas'uliyah merupakan pertanggungjawaban sebagai kontribusi moral dan juga sosial. Aktivitas bisnis Islam diawali dengan niat lillah dan diakhiri dengan pertanggungjawaban moral dan sosial kepada manusia dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Allah. Selanjutnya mengenai teladan dalam konsep keadilan dan kejujuran menurut bisnis Islam. Yang pertama yaitu konsep kejujuran menurut bisnis Islam
Jujur menurut Yusuf Qaradawi merupakan puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran, agama tidak berdiri tegak dalam kehidupan dunia, dan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang dengan kejujuran dari pemilik dan juga karyawannya. Jujur juga merupakan salah satu sifat Rasulullah, yaitu sidik, dan juga merupakan bagian dari etika bisnis yang layak untuk tetap kita terapkan dan kita teladani dalam kegiatan bisnis di era kontemporer saat ini. Yang kedua yaitu konsep keadilan menurut bisnis Islam. Keadilan dalam Al-Quran dari kata al-adl, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Namun adil dalam pasar adalah keadilan yang diperoleh oleh pembeli atas penjual dan penjual atas pembeli. Artinya bagaimana proses perdagangan di pasar terjadi keadilan harga dan tidak mengurangi timbangan. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari bisnis Islam dan bisnis non-Islam. Nah, cukup menarik nih pembahasan terakhir pada presentasi hari ini. Jadi dalam bisnis Islam dan non-Islam itu ada banyak segi. Nah, di sini saya hanya menyebutkan 7 saja nih teman-teman. Nah, 7 pun itu sudah termasuk pokok ya teman-teman. Mulai dari asas, kemudian motivasi, kemudian dari orientasi, kemudian dari etos kerja, kemudian dari sikap mental, kemudian dari keahlian dan amanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dulu dari hal asas ya teman-teman. Nah, jadi dalam hal asas ini, bisnis Islam berfokus kepada akidah Islam atau nilai-nilai transendental gitu. Sedangkan bisnis non-Islam berfokus pada sekularisme atau nilai-nilai materialisme. Kemudian lanjut dari segi motivasi, bisnis Islam berfokus kepada dunia dan akhirat. Nah, sedangkan bisnis non-Islam hanya berfokus kepada dunia. Nah, selanjutnya dari segi orientasi, bisnis Islam ini berfokus pada profit, zakat dan benefit atau non-materi, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan tentunya. Sedangkan bisnis non-Islam ini hanya berfokus pada profit, pertumbuhan, dan keberlangsungan saja. Kemudian selanjutnya dari hal etos kerja, bisnis Islam ini berfokus kepada tinggi bisnis adalah bagian dari ibadah. Nah, jadi bisnis ini adalah ibadah, bekerja adalah ibadah. Begitu ya teman-teman. Tujuannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan bisnis non-Islam berfokus pada tinggi bisnis adalah kebutuhan duniawi. Nah, jadi bisnis itu sesuai kemauan sendiri begitu, keuntungan sendiri, sesuai kebutuhan duniawi saja, sesuai profit gitu, yang mengacu kepada urusan duniawi. Nah, sedangkan bisnis Islam dari hal sikap mental ini berfokus pada maju dan produktif, konsekuensi, keimanan dan manifestasi kemusliman begitu. Sedangkan bisnis non-Islam berfokus pada maju dan produktif sekaligus konsumtif. Sedangkan dari segi keahlian, bisnis Islam ini berfokus kepada cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim gitu. Nah, sedangkan bisnis non-Islam berfokus pada cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi, punishment, dan reward atau pencapaian. Nah, kemudian yang terakhir, dari segi amanah, bisnis Islam ini berfokus kepada terpercaya dan bertanggung jawab. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Nah, jadi benar-benar mengikuti sesuai syariat begitu ya teman-teman. Sedangkan bisnis non-Islam ini berfokusnya itu kepada kemauan individu atau pemilik kapital. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, bisnis Islam dan non-Islam ini lebih katakanlah dalam bisnis Islam ini berfokus kepada keuntungan dunia dan akhirat. Jadi seimbang nih teman, ini dunia, ini akhirat. Jadi seimbang. Nah, sedangkan dari bisnis non-Islam itu lebih berfokus ke keuntungan duniawi saja begitu. Jadi kesimpulannya berdasarkan kajian yang tadi dijelaskan teman-teman, dasar dalam bisnis Islam bisa digambarkan dengan 4 hal yang mencakup bahasan tentang tauhid atau unity, tawazun atau equilibrium, huriyah al-iradah atau free will, dan mas'uliyah atau responsibility.
Jadi tauhid merupakan konsep pertama yang paling penting dan mendasar dalam bisnis Islam seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi tauhid ini menyangkut ubudiyah atau ibadah, madah, muamalah, musyarakah hingga akhlak. Nah, konsep tauhid bukanlah sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya, begitu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian mengenai pengetahuan tauhid sebagai fondasi dalam bisnis Islam. Kami dari kelompok 4 Etika Bisnis kelas 5B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.